Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Rabbana wa ilaikal masir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dahu. Yang terhormat pengurus Masjid Raya Sumatera Barat terus berjihad untuk memakmurkan masjid ini, dan yang terhormat Bapak, Ibu, saudara-saudara jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Marilah kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya yang terus tercurah kepada kita, baik yang kita sadari maupun karena miskinnya rasa bersyukur. Kadang-kadang nikmat Tuhan itu tidak terasa, dan kadang-kadang orang merasa Tuhan sudah meninggalkannya. Bagaimanapun Allah selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-hambanya dengan caranya sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang singkat ini pengajian zuhur diberi judul memaafkan. Judul ini diangkatkan sehubungan dengan umat Islam masih berada pada bulan Syawal 1445 Hijriah. Hari ini tanggal 18 Syawal. Suasananya masih Idul Fitri, dan salah satu ajaran yang dituntut untuk dipraktikkan dalam bulan Syawal ini, ketika umat Islam sudah melepas Ramadan dengan segala kesan dan keindahannya, maka bulan Syawal umat Islam harus menjemput salah satu ajaran yang sangat penting, yaitu memaafkan. Dalam surat Ali Imran ayat 33 dan 34, ayat 133 dan 134, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada lanjutan ayat 134 Allah menegaskan indikator orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu di dalam ayat ini indikatornya yang pertama, terus berderma, berinfak, mengorbankan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, kazimin al-ghaiz, menahan amarah. Hidup ini bukanlah surga bagi setiap orang. Ada saja yang membuat orang tersinggung, hatinya terlukai, jiwanya
tersakiti sehingga muncul reaksi kejiwaan, rasa marah, rasa dengki, rasa ingin membalas, dan segala macam bentuk-bentuk rasa yang menyakiti jiwa orang. Di jalan raya kadang-kadang hanya memperebutkan beberapa meter jalan, itu bisa adu jotos hanya karena diklakson atau mungkin salah mengambil jalan. Itu tidak jarang berujung pada pertengkaran dan tidak jarang berujung pada kematian. Ucapan-ucapan sepele, tindakan kadang-kadang melukai hati seseorang. Dan kalau itu tidak lari kepada sifat memaafkan, dia akan menjadi beban bagi manusia. Konsumen yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini emosi dan temperamen umat, termasuk umat Islam, semakin tidak terkendali. Lagi-lagi kejahatan yang terus-menerus dengan ritme rata-rata 5 menit terjadi kejahatan, itu menunjukkan orang tidak bisa menahan amarah. Di Jepang, kebiasaan orang kalau marah, dia akan lari ke sebuah toko yang sudah disediakan dan mengambil barang-barang berharga yang ada di toko itu, lalu membantingnya ke dinding, memecahkan sampai remuk, dan dia puas dengan tindakan itu. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Islam mengajarkan kalau sedang tertekan, kalau sedang sakit hati, jangan biarkan terus-menerus bercokol di dalam hati, tapi kaziminal ghaiz, tahanlah amarahmu. Menahan amarah itu juga tidak cukup, karena orang yang bisa menahan amarah tapi tidak memaafkan, maka sifat itu nanti akan bertahan di dalam hatinya dan akan dimasak matang menjadi penyakit-penyakit kejiwaan. Orang yang terus menyimpan kesalahan orang lain, walaupun dia tidak bereaksi, tapi dalam hatinya terus disimpan rasa sakit itu, dia tidak mau memaafkan, sakit hati dia. Sampai kadang-kadang orang meninggal, dia tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Itu bisa berakibat kepada penyakit jantung, liver, atau penyakit-penyakit lain. Menurut dokter, banyak disebabkan karena tidak bisa mengelola emosi. Mungkin dia tidak marah, penampilannya keluar kalem, tapi di dalam hatinya tersimpan bara yang menyala. Dia tidak bisa memaafkan orang lain. Ini juga berbahaya. Orang bisa menahan amarah, bisa memaafkan, itu juga tidak cukup. Masih ada lanjutan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang dicaci, orang disakiti, dia bisa tahan amarah. Itu bagus. Tapi kalau tidak dimaafkan, itu juga berbahaya. Tapi kalau dia sudah maafkan, maka beban psikologisnya sebenarnya sudah selesai. Hidup ini akan lapang kalau orang bisa memaafkan orang lain. Tapi tidak cukup sampai di situ. Islam mengajarkan berbuat baiklah kepada orang-orang yang menyakiti kamu. Ini tidak mudah. Dia sudah menyakiti, sudah ditahan amarah, dimaafkan, dan harus berbuat baik. Ini adalah tindakan orang-orang yang memiliki sifat dan karakter yang disebut dengan muttaqin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, banyak kisah-kisah yang menginspirasi kita untuk membuka ruang ke dalam jiwa kita
bisa menahan amarah, memaafkan sekaligus berbuat baik kepada orang-orang yang menyakiti kita. Abu Bakar pernah dilanda oleh kesedihan yang sangat luar biasa ketika putrinya Aisyah, istri Rasulullah SAW, difitnah telah melakukan perbuatan zina dengan Sofwan bin Mu'attal. Bertebar isu itu dan membuat Aisyah demam, tidak berani keluar rumah. Nabi pun merasakan hal yang sama, malu, Abu Bakar pun. Dan ini dijelaskan dalam surat An-Nur yang disebut dengan hadisul ifki, berita kebohongan. Ternyata yang menyebar isu negatif, isu fitnah itu adalah Mistah ibnu Usasah yang merupakan sepupu Abu Bakar yang sudah cukup lama tinggal bersama Abu Bakar. Dia makan bersama Abu Bakar, tinggal di rumah Abu Bakar. Lalu dia memfitnah putri Abu Bakar telah melakukan zina. Siapapun orangnya sebagai manusia pasti tersulut kemarahannya. Sudahlah dibantu, tapi malah menusuk dari belakang. Sebagai manusia Abu Bakar pun bereaksi, lalu dia mengusir Mistah bin Usasah, "Ukhruj min baiti wa khudh asya'aka wa lan tamut marwatan ukhra." Keluar dari rumahku, ambillah semua barang-barangmu dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Itu wajar. Tapi turun ayat di dalam surat An-Nur ayat 22, Allah menegaskan tidak pantas bagi orang yang memiliki kelebihan memutuskan bantuan mereka kepada orang-orang yang membutuhkan, kerabat, fakir miskin, orang-orang yang hajir fisabilillah, maka hendaklah mereka memaafkan dan melapangkan dadanya. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Maka ketika Abu Bakar mendengar ayat ini, dia panggil kembali, masuklah ke rumah ini, hiduplah di sini, makanlah apa yang ada di rumah ini. Ini luar biasa. Sudah disakiti, ditahan amarah, dimaafkan, dan berbuat baik kepada orang yang sudah menyakitinya. Kalau berbuat baik kepada orang-orang yang baik itu biasa, tapi yang luar biasa adalah berbuat baik kepada orang yang sudah menyakiti kita. Tapi inilah kemuliaan, keutamaan orang-orang yang sudah berpuasa Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan penuh kesyukuran. Andaikan orang memiliki karakter atau sifat seperti ini, Allah menjanjikan hidupnya itu akan seperti surga yang seluas langit dan bumi. Jadi kalau hidup terasa sempit, hidup terasa mendaki, itu perlu introspeksi diri. Jangan-jangan terselip di dalam hatinya kesalahan orang lain yang belum dia maafkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga Allah terus menanamkan jiwa yang lapang bagi kita agar selalu bisa meredam emosi kemarahan kepada siapapun, kemudian memaafkan dan diiringi dengan perbuatan baik. Banyak maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.